Saya aja kadang-kadang nonton TV remote saya taruh di meja tuh harus lurus. Oh, Selalu begitu. kalau bengkok kan gimana gitu. Ya semuanya pokoknya dirapiin gitu. Banyak yang gemar ya. Cuman kalau saya selalu menekankan kalau kamu sudah banyak orang tahu mesti jadi teladan. Terus di sekolahnya juga ya harapan orang tua ya, jangan sampai ada hal yang melanggar norma, harus memberikan contoh. Kemudian ya berperilaku baik lah, jangan sampai ada bully dan lain sebagainya. Itu yang selalu saya tekankan, karena Bintang hari ini ya sudah menjadi sorotan publik, orang sudah tahu, makanya perilaku di luar rumah harus dijaga. Itu aja sih. Nah, Bintang sendiri seneng apa malah jadi kayak bumerang nggak sih? Bintang jadi nggak bisa leluasa di depan publik, apalagi udah banyak penggemarnya. Lumayan campur sih, kadang ada senengnya, kadang juga kayak ngerasa nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ya begitulah. Sedihnya kenapa mungkin? Kayak misal apa ya, nggak Ngajakin leluasa foto. aja gitu. Ya waktu liburan kemarin sih, waktu di Jogja udah ada yang minta foto ke dia. Kayaknya masih nggak nyangka gitu, karena memang ya nggak merasa dirinya terkenal gitu, biasa aja gitu. Cuman kaget aja kalau sudah ada yang tahu, sudah ada yang kenal gitu. Mungkin kan pernah ada kejadian apa nih Mas Hengki sama Bintang, mungkin saking udah terkenal sampai dicubit-cubit mungkin atau Pernah kamu cubit-cubit? Alhamdulillah belum sih. Belum. Alhamdulillah belum ya. Tapi Mas Hengki sendiri ngelihat komen-komen netizen di Instagramnya Bintang, pengen jadi mantunya Mas Hengki nih seperti Belum lah, dia juga kadang suka saya tanya kan, Bintang punya pacar belum? Gitu. Kata dia nggak boleh pacaran gitu. Nggak boleh pacaran apa tadi? Kalau jawabnya apa? Apa ya? Yang takut. Nah, dia nggak mau pacaran. Tapi dia bilang cerita kemarin baru curhat, katanya apa? Baru curhat, Pak, aku suka sama seseorang gitu. Ya nggak apa-apa kalau itu jadi motivasi. Makanya kok malu-malu gitu sih. Mau disebutin nggak namanya siapa? Spill dong. Enggak. Intinya kalau itu jadi motivasi ya silakan, boleh. Tapi ya tetap sebatas teman ya, untuk memotivasi di sekolah, untuk prestasi dan lain sebagainya. Jadi Mas Hengki memperbolehkan, kalau mama sendiri memperbolehkan ya? Kalau bundanya juga sama sih. Kebetulan kemarin curhatnya juga pas ada bundanya, ada saya, jadi saya minta ke anak juga terbuka ya dalam berbagai hal. Kemudian kalau ada apapun di sekolah, misalnya gimana, bahkan ada juga ya pokoknya adalah yang dicurhatin ya, yang mungkin nggak saya sampaikan, tapi intinya dia selalu terbuka. Dan kemarin dia juga ada cerita, katanya siapa yang disukai. Jangan nggak mau cerita lagi nih Mas. Tapi kalau Mas Hengki sendiri ngelihat Bintang tuh emang passionnya atau potensinya tuh ngelihatnya lebih ke dunia entertain, atau apa katanya Bintang mau jadi presiden malah ya? Kalau waktu kecil ya, Zafir pun juga, tapi kalau sekarang dia passionnya lebih ke olahraga juga oke, karena papanya dulu saya juga hobi basket, kemudian beberapa kali mewakili sekolah juga di basket, meskipun juga sama sebenarnya, kadang-kadang di bangku cadangan gitu ya, kadang-kadang juga banyak kalah dan lain sebagainya. Jadi itu proses yang memang harus dia lalui, tapi nanti menginjak dia SMA barangkali akan dengan sendirinya muncul tanggung jawab bahwa saya sudah 17 tahun, sebentar lagi saya harus kuliah, kemudian kerja, kemudian harus bisa menjaga diri sendiri, menafkahi diri sendiri. Di situ baru muncul mungkin semangat untuk bekerja gitu. Kalau saya sih sebenarnya dari SD sudah diajarin bekerja, karena kami hidup dalam keluarga yang tidak berkecukupan, sehingga untuk mendapatkan uang saku itu ibu selalu menitipkan jajanan untuk dititipkan ke sekolah dari SD, bahkan SMP, SMA, sehingga saya waktu ke Jakarta pun juga saya berhasil merantau itu dengan uang yang saya kumpulkan sendiri gitu. Karena memang kondisi keluarga waktu itu, kalau Bintang paling saya hanya menyampaikan kamu sekarang beda dengan papa dulu gitu. Fasilitas ada, kemudian internet ada, AC semua, tinggal bagaimana sekarang kamu berprestasi gitu. Kamu harus membanggakan orang tua gitu. Semuanya sudah
udah terfasilitasi, tinggal sekarang ya menjaga nama baik orang tua, sekolah, daerah, dan juga prestasinya ditingkatkan. Ranking berapa kemarin kan? Gak ada ranking ya, di sekolah gak ada ranking ya? Itu ngajarin juga nggak sih Mas Hengki dengan pengalaman yang waktu itu disuruh nitipin makanan ke sekolah? Mungkin kalau Bintang diajarin untuk tanggung jawab mencari uang sendiri apa? Kalau nyari uang sendiri sih sekarang belum, cuman kadang-kadang kalau melihat kamarnya dia nih, kalau dia sibuk, kamarnya kotor tuh, saya agak-agak sedikit ngomel, karena dulu kita diberikan tanggung jawab itu gitu. Kami berlima, jadi orang tua dulu hari ini yang bersihin kamar mandi, kakak nomor pertama, kedua, ketiga semua dapat bagian. Jadi harus menjaga kebersihan, kamar nggak boleh kotor dan lain sebagainya. Makanya paling kalau misalnya kamarnya dia berantakan, meskipun di rumah juga ada mbak gitu ya, saya selalu sampaikan tidak semuanya harus dikerjakan sama mbak, Bintang gitu. Kamu harus membiasakan diri disiplin, punya tanggung jawab. Kemudian kamar mandinya dia kan juga biasa aja nih yang paling sering pakai, nah itu juga nggak boleh kotor. Itu yang selalu saya tanamkan, karena ya saya ingin setiap anak mulai berlatih memiliki tanggung jawab masing-masing. Selain tanggung jawab di sekolah, di rumah pun juga hidup bersih itu kan bisa jadi habit, bisa jadi kebiasaan. Kalau kebiasaannya tertib, bersih, saya aja kadang-kadang nonton TV, remote saya taruh di meja itu harus lurus. Oh, Selalu begitu. kalau bengkok ke gimana gitu? Ya semuanya pokoknya dirapiin gitu, selesai, dan sebelum dan sesudah beraktivitas saya harus bersih lagi, tertib lagi sesuai dengan tempatnya. Kalau dulu malah orang tua suka marah kalau misalnya kita pakai palu, pakai obeng, apapun tidak dikembalikan pada tempatnya, suka marah ya. Sehingga kalau nggak tertib, kadang kita nyari palu susah kemana nih, nyari obeng susah nih. Tapi kalau tertib gampang gitu.